Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi barusan cuci tangan pakai sabun ya. Sekarang hanya sekedar mau membasuh saja. Nah, musim wabah corona seperti sekarang ini, cuci tangan ini menjadi bahagian dari gaya hidup gitu ya. Setiap tempat ada sabun, ada air mengalir, ada sabun, ada air mengalir. Kita diminta untuk cuci tangan. Bahkan sebelum masuk rumah kita cuci tangan. Ya, bahkan mungkin ada yang sejam sekali cuci tangan ya. Setiap habis memegang sesuatu cuci tangan. Kenapa? Takut ini tangan ada virus yang mengkontaminasi dirinya gitu. Nah, belajar dari sini sahabat yang dicintai Allah. Masya Allah, apa yang membuat kita tergerak untuk selalu cuci tangan? Satu jawabannya, karena kita tidak mau terkena keburukan virus itu. Kalau kena ke kita, maka badan kita yang akan sakit, kita akan menularkan kepada orang-orang yang kita sayangi. Bahkan lebih dari itu kita akan diisolasi. Bahkan lebih dari itu bagaimana kita melihat beberapa video yang menceritakan tentang penyakit yang ada pada orang-orang yang sedang terkena virus itu. Mengerikan. Bahkan auzubillah min dzalik, kalau meninggal dunia semuanya diurus oleh pihak rumah sakit dan keluarga, tidak boleh ada yang mendekat, bahkan menyolatkan, tidak langsung dibawa ke kuburan. Mengerikan. Kita takut semuanya itu. Karena takut itu akhirnya kita cuci tangan. Sahabat yang dicintai Allah, sadarkah kita bahwa dalam kehidupan kita itu ada yang jauh lebih dahsyat mengerikannya dibanding hanya dengan virus? Apa dia? Dosa. Dosa yang kita lakukan itu. Dosa yang kita lakukan itu akan menjadi nuktatun sauda di hati kita ini. Dia akan menjadi satu racun yang mematikan hati, membuat hati sakit menjadi mati. Itu lebih parah sahabat. Kalau hanya sekedar dengan virus saja, dikit-dikit kita cuci tangan supaya tidak mengenai tubuh kita. Lalu bagaimana dengan dosa itu? Yang dia menggerogoti hati kita. Yang keburukannya bukan hanya sekedar nanti masuk rumah sakit tidak ada yang ngurus, diisolasi. Bukan hanya sekedar itu. Hidup menjadi sulit, sempit, ibadah tidak pernah berat. Bahkan kalau melakukan mungkin tidak khusyuk, tidak ikhlas. Bahkan ketika dia mendapatkan segala macam bentuk aktivitas duniawi, baik harta, kalau dia dapat dia sombong, kalau dia tidak dapat dia ngeluh, tidak ada sabar, syukurnya hilang. Ini pengaruh dari apa? Pengaruh dari dosa. Dosa itu virus terdahsyat ya, yang menghancurkan sendi-sendi kebahagiaan hidup seseorang. Tapi kadang-kadang kita tidak lebih peduli kepada dosa. Kepedulian kita saat ini jauh lebih peduli terhadap virus COVID-19 itu. Padahal kita perlu tahu sahabat, yang jauh lebih mematikan daripada virus itu adalah apa? Dosa. Kalau virus itu mengintai setiap saat ada di sekitar kita, sama dosa juga begitu. Betapa mudahnya orang-orang itu melakukan aktivitas perbuatan dosa. Dosa dengan tangannya, dosa dengan telinganya, dosa dengan lisannya, dosa dengan matanya. Setiap saat. Harusnya penjagaan diri kita terhadap dosa itu lebih daripada hanya sekedar penjagaan diri kita terhadap virus COVID-19 ini. Itu yang harus menjadi renungan kita bersama, sahabat. Jadi kalau saat ini kita sedang apa-apa cuci tangan, ingat ya Allah, ada yang lebih bahaya dari ini. Kenapa saya tidak lebih menjaganya? Dosa. Nah, sekarang pertanyaannya gimana? Kalau dari virus kan kita bisa cuci tangan dengan sabun sekian menit atau sekian detik gitu kan. Hilang itu virus. Lalu bagaimana dengan dosa? Allah pun berikan jalan keluarnya. Apa dia? Yang pertama dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW memberikan arahannya kepada kita bahwa beliau beristighfar sehari itu tidak kurang dari 100 kali. Ya, kalau sekarang ini kita sudah belajar gitu. Bagaimana ternyata dengan virus ini ya cuci tangan sehari lebih dari 10 kali itu menjadi biasa. Kenapa? Karena ada kotoran yang harus dibersihkan. Sama, dosa juga begitu. Nabi SAW menyadari tentang itu. Betapa luar biasanya segala macam aktivitas maksiat itu bisa dilakukan oleh seorang hamba, maka beliau beristighfar setiap saat. Maka kita juga begitu. Habis melakukan perbuatan dosa, baik itu kita mungkin sadar segera atau mungkin kita rasa itu adalah sebahagian daripada syubhat yang menghantui diri, beristighfar. Astagfirullah. Banyak kesempatan kita bisa beristighfar, sahabat. Kalau cuci tangan ini harus cari air, harus cari sabun, baru bisa cuci tangan. Kalau istighfar tidak, sedang duduk di mobil kita bisa beristighfar.
Ya, sedang berjalan kita bisa beristighfar, sedang menunggu sesuatu kita bisa beristighfar, sedang apa kita bisa beristighfar. Dan istighfar itu yang membersihkan dosa-dosa. Dan istighfar itu yang mampu membuat hati menjadi sehat. Yang istighfar itu yang mampu menghadirkan kebahagiaan dalam hidup kita. Yang mampu menyingkirkan segala kesempitan. Yang mampu untuk memberikan kebahagiaan. Sehingga aktivitas kita penuh dengan berkah. Kalau kita berkeluarga, keluarga kita berkah. Kalau kita bekerja, bekerja kita berkah. Kalau kita memiliki anggota keluarga, keturunan dan sebagainya, itu juga menjadi sebuah keberkahan. Rezeki yang datang berkah. Kenapa? Terbebas dari kontaminasi dosa. Maka dari itu sahabat yang dicintai Allah, bismillah, mari. Kalau kita hanya dengan virus COVID ini cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. Nah, sekarang saatnya kita bagaimana? Bukan hanya sekedar cuci tangan agar terbebas dari segala macam bentuk wabah penyakit dunia dan akhirat. Dari saya sekian, Arifin Nugroho, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.